Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Firda Raudatul Zahra dengan NIM 2386-2060168, kelas reguler 1C. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas akhir semester 1 mata kuliah Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Mawardi SSI MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar ilmu pendidikan, di mana konsep dasar ilmu pendidikan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hakikat pendidikan yang kita bahas, dan yang kedua ada landasan ilmu pendidikan. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan hakikat pendidikan. Yang pertama itu ada pengertian ilmu pendidikan. Apa sih ilmu pendidikan itu? Jadi, pada hakikatnya, pendidikan adalah suatu usaha manusia untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang didapat dari lembaga formal dan non-formal. Makna pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya yang sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Pengertian pendidikan berasal dari dua istilah dunia pendidikan, yaitu pedagogi yang berarti pendidikan dan pedagogia artinya ilmu pendidikan. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, pedagogia, paedos dan agoge yang berarti saya membimbing atau memimpin anak-anak. Baik, setelah kita membahas apa sih ilmu pendidikan itu, selanjutnya ada unsur-unsur ilmu pendidikan. Nah, yang pertama itu ada unsur tujuan pendidikan. Menurut Langeveld dalam bukunya Back Novel Theories Pedagogik, tujuan pendidikan dibedakan atas 5 tujuan. Yang pertama tujuan umum, tujuan khusus, tujuan sementara, tujuan perantara, dan tujuan insidental. Nah, yang kedua ada unsur pendidik. Pendidik merupakan seseorang yang memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran utamanya, yaitu peserta didik. Seseorang yang bertanggung jawab pada pendidikan adalah guru, pemimpin program pembelajaran, orang tua, dan masyarakat. Lalu yang ketiga itu ada unsur siswa. Peserta didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Sedangkan dalam arti sempit, peserta didik adalah anak atau pribadi yang belum dewasa, yang diserahkan kepada tanggung jawab pendidik. Yang keempat, ada unsur lingkungan. Lingkungan atau environment meliputi kondisi di alam dunia ini yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan, atau life process. Selanjutnya yang kelima, ada unsur alat pendidikan. Alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja dibedakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan tertentu. Ditinjau dari segi wujudnya, maka unsur alat pendidikan itu dapat berupa yang pertama ada perbuatan pendidik. Nah, yang kedua ada benda-benda sebagai alat bantu. Lanjut yang terakhir, yang keenam, ada kepemimpinan sekolah. Kepemimpinan sekolah atau manajemen sekolah, manajemen berbasis sekolah atau school-based management, didefinisikan sebagai penyelesaian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan mutu sekolah alam pendidikan nasional. Baik, setelah kita membahas materi yang satu, yaitu hakikat pendidikan, yang berisi tadi tentang pengertian ilmu pendidikan. Nah, yang kedua tadi ada unsur-unsur ilmu pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua, yaitu landasan ilmu pendidikan. Pertama itu ada landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan adalah asumsi filosofis yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktek pendidikan. Ada berbagai aliran filsafat,
antara lain idealisme, realisme, pragmatisme, Pancasila, dan lainnya. Landasan filosofis pendidikan tidaklah satu melainkan ragam sebagaimana ragamnya aliran filsafat. Sebab itu dikenal adanya landasan filosofis pendidikan idealisme, landasan filosofis pendidikan pragmatisme, dan sebagainya. Lanjut, yang kedua ada landasan hukum atau yuridis pendidikan. Landasan hukum atau yuridis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Contoh, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, itu pasal 16. Selanjutnya ada setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar, itu pasal 34. Selanjutnya yang ketiga, terakhir, landasan ilmiah pendidikan. Landasan deskriptif atau ilmiah pendidikan adalah asumsi-asumsi tentang kehidupan manusia sebagai sasaran pendidikan apa adanya atau desain yang dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan. Landasan deskriptif pendidikan antara lain meliputi landasan psikologis pendidikan, landasan biologis pendidikan, landasan sosiologis pendidikan, dan landasan antropologis pendidikan. Selesai materi yang kita bahas tentang konsep dasar ilmu pendidikan. Materi yang pertama tadi kita bahas tentang hakikat ilmu pendidikan. Yang kedua ada landasan ilmu pendidikan. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas adalah pendidikan merupakan salah satu faktor yang menciptakan manusia yang berkualitas yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang perlu diprioritaskan pelaksanaannya sebagai upaya mencapai salah satu tujuan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan potensi yang dimiliki agar dapat digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Sekian materi yang saya bahas, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.